Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Utriana Ginting dengan NPM 21120106 kelas SIP 2101. Kali ini saya akan mempresentasikan data dan informasi. Pengertian data adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah yang terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka dari itu, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Contoh data kecelakaan di jalan raya, tim B menang. Fungsi data dapat berfungsi sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan dalam pemecahan masalah. Data bisa dijadikan sebagai pedoman atau dasar suatu penelitian atau perencanaan. Data dapat berfungsi sebagai acuan dalam implementasi suatu kegiatan. Data berfungsi sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan. Manfaat data untuk mengatasi suatu kerangkapan data atau redundansi data, untuk menghindari terjadinya suatu inkonsistensi data, untuk mengatasi suatu kesulitan dalam mengakses data, untuk menyusun sebuah format yang standar dari suatu data, untuk penggunaan oleh banyak pemakai multiple user. Suatu database bisa dimanfaatkan secara bersamaan oleh banyak pengguna atau multi-user. Untuk suatu komponen untuk penting dalam suatu sistem informasi dikarenakan dasar dari dalam menyediakan suatu informasi. Jenis-jenis data. 1. Jenis-jenis data menurut sifatnya. Data kualitatif, data kuantitatif. 2. Jenis-jenis data menurut sumbernya. Data internal, data eksternal. 3. Jenis-jenis data menurut cara memperolehnya, antara lain data primer, data sekunder. 4. Jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya, antara lain data cross-section, data berkala. Sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga menjalankan operasional perusahaan. Sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi. Sistem informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penggunanya. Data yang diolah saja pun tidak cukup apabila dikatakan sebagai suatu informasi. 3 pilar seperti berikut. 1. Relevansi tepat pada orangnya. 2. Timelines tepat waktu. 3. Akurat atau tepat nilainya. Apabila 3 hal tersebut tidak dipenuhi, maka informasi tidak dapat dikatakan berguna, melainkan sampah. Fungsi. 1. Meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna tanpa dengan perantara sistem informasi. Menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Menetapkan investasi yang hendak diarahkan pada sistem informasi, mengantisipasi dan memahami akan kondisi ekonomi, menginterpretasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Komponen sistem informasi. Komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen basis data, komponen kontrol. Perbedaan data dan informasi. 1. Definisi makna data dan informasi.
Jika dilihat dari segi definisi, tentu keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas, namun juga memiliki keterkaitan yang sangat erat. Data dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan acak atau abstrak yang benar-benar mentah, terutama jika belum diolah. 2. Fungsi data dan informasi. Fungsi data selalu berkaitan dengan bidang-bidang tertentu yang secara khusus mengkategorikan dan mencari suatu data, sedangkan informasi berfungsi sebagai penambah wawasan sekaligus pengetahuan semua orang di segala bidang. 3. Proses pembuatan data dan informasi. Data dibentuk secara langsung dari suatu objek atau sesuatu yang sedang diamati dalam keadaan mentah. 4. Proses penerimaan oleh manusia. Data dapat diterima melalui proses pengamatan dan pengumpulan melalui beragam teknik sesuai bidang keilmuan yang terkategorisasi. Hubungan antara data dan informasi. Hubungan data dan informasi adalah informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang akan menerimanya, menggambarkan suatu kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai manfaat. Pada intinya data adalah bahan baku informasi, dan adanya data maka akan ada informasi, karena informasi merupakan hasil pengolahan dari data yang diorganisasikan sehingga data dan informasi sangat berhubungan erat. Contoh data dan informasi. Data kecelakaan di Jalan Menteng Raya, penjualan naik di bulan Mei 2019. Informasi, telah terjadi kecelakaan tunggal sepeda motor di Jalan Menteng Raya pada pukul 00.30 WIB. Waktu kecelakaan atas nama YN sudah dilarikan ke rumah sakit Cikini. Penjualan produk biskuit Roma mengalami kenaikan sebesar 60% pada week 4 bulan Mei 2019 diakibatkan permintaan meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kesimpulan data dan informasi merupakan sistem yang dapat membantu manusia untuk melakukan pekerjaan dengan efisien. Data dan informasi dapat diolah dengan menggunakan teknologi yang telah dibuat secanggih mungkin. Untuk itu, sebagai brainware, kita patut menggunakan kecanggihan tersebut secara bijak dan tepat. Karena dengan adanya data dan informasi yang sederhana, dapat menjadikan hasil kerja yang luar biasa. Sekian presentasi saya mengenai data informasi. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.